Nah, posisi Walhi dari temuan-temuan ini itu memang kita jelas ya. Pertama kita akan membawa hasil temuan ini ke Komnas HAM. Kita membawa laporan ke Komnas HAM karena ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia di sini dan juga abai terhadap kepentingan-kepentingan atau keberpihakan terhadap lingkungan. Selain itu juga kita mungkin belajar dari pengalaman kita atau keberhasilan kita di advokasi proyek infrastrukturnya pemerintah, proyek strategis nasional di Batang Toru. Mungkin kita akan melakukan advokasi pendanaan. Jadi selain kita advokasi litigasi melalui Komnas HAM untuk menindaklanjutinya, kita juga mungkin akan melakukan advokasi pendanaan. Kita akan telusuri lebih jauh dari mana sumber pendanaan perusahaan ini, misalnya aktor-aktornya siapa saja, kemudian siapa yang melakukan investasi, siapa saja yang berinvestasi atau pemegang saham dari perusahaan, sehingga kita tahu, kita bisa menyoroti funding dari perusahaan ini, bahwa perusahaan ini juga abai terhadap lingkungan dan masyarakat, abai terhadap hak asasi manusia. Karena sekarang kan lagi tren bisnis dan HAM, bagaimana mengakomodir prinsip-prinsip HAM dalam proses ataupun operasional dari bisnis. Nah, kita mungkin akan lihat itu juga. Jadi advokasi pendanaannya, kita pemetaan aktornya dari mana, sehingga kita bisa siapa yang akan kita temui, siapa yang akan kita surati untuk bersama-sama memberikan peringatan paling tidak gitu ya, atau harapan memang goals kita adalah perusahaan tutup dan kembalikan fungsi awal dari lahan pertanian masyarakat dan pemukiman masyarakat yang memang sudah lebih dulu di sini dan itu sudah lebih lama masyarakat tinggal di sini. Mungkin itu Bang Fadli. Mulai tahun 2000 awal hingga 2010, lokasi ini merupakan lahan pertanian milik masyarakat. Ada tanaman palawija, kemudian ada jeruk, cabai, yang ini tidak hanya dikonsumsi atau menjadi komoditas lokal, tapi juga menjadi komoditas yang dipasarkan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sidempuan. Berdasarkan juga temuan dari teman-teman dari Walhi Sumatera Utara pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan, wilayah Sibagor ini adalah wilayah yang memang kalau kita mungkin bisa dikonfirmasi oleh teman-teman di Pemkab Madinah bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang cukup produktif untuk pertanian palawija dan juga tanaman-tanaman yang memang dikelola oleh masyarakat. Nah, masuknya perusahaan ini mulai menggerus ataupun mengalinasi komunitas dari masyarakat ini, dan ini justru membawa beberapa permasalahan yang sudah terjadi sejak tahun 2014 kalau tidak. Jadi kalau kita lihat secara rangkaian peristiwa yang terjadi di perusahaan ini atau di wilayah ini, 2014 sebenarnya sudah terjadi gejolak demonstrasi dari masyarakat. Jadi dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas Mandailing Pemantauan itu ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perusakan fasilitas. Kala itu teman-teman dari KMP menolak kehadiran PT SMGP karena beberapa alasan. Pertama yakni izin usaha dari kabupaten telah dicabut oleh Pemkab 9 Desember 14, kemudian ada proses jual beli lahan yang tidak sesuai dengan SK Menteri Kehutanan pada saat itu, serta memang masih minimnya sosialisasi ke masyarakat khususnya terkait dengan dampak itu. Kemudian pada tahun 2018 juga memakan korban bekas sumur yang berada di wilayah izin dari PT SMGP ini, mengakibatkan 2 orang anak-anak berumur 6 sampai 8 tahun meninggal dunia akibat bekas sumur tersebut tidak ditutup dan tidak adanya dinding pembatas, sehingga masyarakat atau anak-anak bebas masuk dan tidak ada peringatan apapun menyebabkan anak leluasa masuk ke gas beracun yang
terjadi pada tahun 2021 itu. Nah, Walhi melihat bahwa perusahaan hari ini tidak optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini terjadi sudah berulang kali. Bahkan pemerintah sebenarnya melalui Kementerian SDM dan juga ada pansus yang dibentuk oleh DPR di Kabupaten Mandailing Natal, setidaknya ada 36 rekomendasi. Ya, nanti mungkin bisa dibacakan oleh Putra ataupun nanti bisa dilihat sendiri rekomendasi-rekomendasi itu. Tetapi hanya ada 2 rekomendasi yang itu dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Pertama, terkait dengan jalur alternatif untuk masyarakat. Yang kedua itu kompensasi atau ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak. Nah, kenapa masyarakat itu melakukan penolakan di awal dan hari ini? Karena masyarakat mengetahui bahwa akan terjadi dampak buruk jika ini terus terjadi. Paling tidak rentetan peristiwa yang terjadi dari 2014, kemudian 18, 2021 hingga 2022 merupakan bentuk bencana ekologis yang itu menyebabkan kerugian terhadap lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, kalau misalkan perusahaan ini terus beroperasi, tentu potensi dari kejadian peristiwa-peristiwa yang berlangsung sejak tahun 2014, potensi keberulangannya itu sangat besar dan masyarakat sangat khawatir mereka menjadi korban lagi dari peristiwa-peristiwa ini. Nah, Walhi sendiri gitu, kenapa melakukan pengumpulan data di lapangan? Karena Walhi juga melihat bahwa ada indikasi pelanggaran hak terhadap masyarakat, hak asasi terhadap masyarakat, hak asasi manusia, dan juga pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan. Maka dari itu sebenarnya Walhi, ya, hasil dari temuan-temuan kita di lapangan ini akan kita tindak lanjuti